Mudah-mudahan kajian-kajian dan
tidak sekedar sebagai sebuah rutinitas untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk terus berikhtiar memperbaiki diri. Karena kita ini bisa baik, bisa berubah itu kalau kita punya ada alasan-alasan keilmuan yang bisa menjadi pendorong buat kita untuk bisa berubah. Kenapa manusia kita ini susah berubah? Karena kesenangan untuk belajar itu sedikit kecil. Profesor Dr. Zaidul Maliki, saya sudah tak ada yang boleh ada pilih. Itu waktu masih jadi rektor saya, mulai Surabaya. Ketika beliau menjadi kuliah S2, beliau memberikan pernyataan sederhana untuk diskusi teman-teman mahasiswa. Beliau mengatakan bahwa indikator sosiologis sebuah bangsa itu akan maju atau tidak itu bisa dilihat dengan dua indikator. Satu, toko buku. Kalau di sebuah tempat itu banyak toko bukunya, orang-orang senang ke situ membaca, itu indikator masyarakatnya gampang diajak untuk berubah. Yang kedua adalah warung atau toko makanan. Jadi kalau sebuah tempat itu yang disebut besar sebuah negara itu lebih banyak warung makan ketimbang warung buku, maka itulah gambaran sesungguhnya yang disenangi oleh komunitas atau masyarakat itu. Pertanyaan yang dasar untuk kita semua, kira-kira karakter bangsa kita ini lebih senang kemana? Ya, lebih senang apa? Ya, banyak orang masyarakat. Ya, dulu istilahnya warung kopi, ya, warung kopi. Sekarang naik kelas, kopinya macam-macam. Dan itu jemaahnya banyak sekali. Kalau jemaah saya, ya, itu berarti apa? Masalahnya susah diajak berubah. Maka maaf, ketika waktu pilpres kemarin itu Pak Anies kan membawa jalur perubahan, enak berubah. Karena kegemaran masyarakat itu bukan membaca, tapi ketika Pak Prabowo melempar isu makan siang gratis dalam tanda petik, hanya laku. Karena apa? Masyarakat ini senangnya makan, bukan belajar. Ya, banyak teman-teman anak muda yang mengelola masjid pemuda itu ternyata mereka mana? Jadi kalau dulu saya ini kepingin jamaah subuhnya sampai ke belakang apa istiqomah setiap subuh siapkan makan, terus diviralkan. Insya Allah subuhnya bisa 3 orang. Ya, jadi itu. Maka pentingnya kita belajar ini karena kita ini punya alasan-alasan keilmuan untuk bisa diajak berubah. Karena perubahan sebuah bangsa itu hanya bisa lewat kecerdasan. Ya, kecerdasan. Kalau jawabannya cerdas, masyarakatnya cerdas, insya Allah diajak berubah. Itu pengantar awal. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita itu memberikan kepada kita panduan-panduan dalam menjalani kehidupan. Tujuannya hanya satu, agar kita ini punya alat, punya cukup alasan logis untuk memilih jalan hidup agar tidak salah pilih,
manusia yang dicintai Allah. Nah, sebenarnya saya coba untuk kita berdiskusi tentang indikator orang-orang yang cerdas menurut perspektif Rasulullah, menurut agama, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia mungkin siapa orang cerdas, ya bangsa Robi Gerung, diajak ngomong apa aja bisa. Jadi diskusi ada bisa, berdebat dengan siapa saja biasa mungkin. Atau mungkin orang yang punya gelar depannya belakangnya panjang-panjang, ya, tapi punya ijazah, punya ijazah, kalau punya ijazah itu bahaya. Nah, Nabi memberi kita tentang siapa orang cerdas itu dengan makan hadis al-kayis, orang yang cerdas. Siapa itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu punya dua indikator. Satu, mandana nafsahu, mereka yang selalu mengevaluasi dirinya, muhasabah, melakukan introspeksi dirinya terhadap sejarah perjalanan kehidupannya sebagai manusia. Tidak ada manusia seperti kita ini yang tidak punya masa lalu yang buruk. Oke Pak? Sepakat? Setiap kita pasti punya masa lalu, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Tidak ada manusia, satu manusia, ya kecuali para nabi dan para rasul yang memang dijaga, dibentengi oleh Allah. Tapi sebagai manusia biasa pasti Nabi sudah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia, anak Adam, anak kebenaran itu pasti punya potensi untuk berbuat dosa. Wa khairul aqwa'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang berdosa adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi hidup ini pasti ada lubang-lubang yang terkadang bisa membuat kita terpleset. Dalam perjalanan kita sebagai manusia itu berbaik, kita nggak pernah terus dengan jalan tol yang lurus, selurus-lurusnya jalan tol, dia pasti punya. Selurus-lurusnya jalan kereta api, dia pasti punya tikungan. Sebagus-bagusnya manusia pasti akan melakukan kesalahan. Ya. Di surah Al-Zumar Allah berfirman, "Qul billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Muhammad, katakan kepada manusia, siapa itu? Orang-orang yang banyak melakukan dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Muhammad kepada orang-orang yang menzalimi dirinya dalam batas yang melebihi batas kewajaran. Kita yang sudah banyak berbuat dosa saja, Allah masih memberikan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam mendolimi atau berbuat dosa. Allah memanggil ya aduwi, wahai musuh-musuhku. Jadi orang yang berdosa, yang mau memperbaiki itu kata Allah yang baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Muhammad kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Juga Mustafa yang itu. Nanti mudah serta Allah pasti itu. Bangsa baik pasti itu juga. Misalnya itu pasti itu juga. Pasti itu juga. Yang disampaikan pasti itu sampai ada banyak apa. Saking apanya itu saya berjalan Mustafa sudah pas adanya di bawah. Ya. Jadi hanya itu yang disampaikan. Terus lagi fadakir memberi peringatan dan nasihat dan peringatan itu Allah itu hati mengurangi surah fadakir inna anta berilah peringatan kepada Allah dalam memberi peringatan fadakir inna anta mudakir fadakir lasta alaihim musyair. Ya. Jadi hanya itu sebenarnya. Kalau kita tidak boleh merasa a priori ya dengan nasihat-nasihat yang disampaikan. Kalau nasihat menjadi itu yang disampaikan. Tujuannya apa? Supaya kita ini sering ingat. Karena dasar manusia itu adalah sering lupa. Al-insan ma'al khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena saya lupa perlu dinasihati, perlu ada peringatan. Semua sekali beberapa peringatan supaya kita tidak lupa. Setahun 2 kali Idul Fitri adalah coba Idul Fitri supaya kita tidak lupa. Setiap kajian cuma supaya kita tidak lupa. Ya. Bapak Ibu harus yang pertama. Jadi orang yang sadar atau orang yang bisa mengevaluasi dirinya, yang sadar, yang tahu apa masa lalunya, kemudian dia tidak berputus asa, kemudian terus berikhtiar untuk mengisi hari-hari terakhir dalam kehidupannya dengan kebaikan atau amal saleh. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala, indikasi orang yang cerdas yaitu adalah wa amila bima ba'dal maut. Apa itu? Adalah mereka yang mempersiapkan amal untuk kehidupan mereka setelah kematian. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan mereka setelah kematian. 5 bab dan setelah kematian. Jika orang bekerja mencari harta untuk kehidupan mereka di dunia, itu semua orang melakukan. Jangankan orang-orang beriman, orang kafir pun melakukan. Sampai-sampai kita mendengar istilah orang ini paling kaya begitu kaya. Kekayaannya tidak akan habis selama 7 turunan. Kita hitung, anggaplah yang kaya itu kakek kita. Kakek mati pindah ke ayah, ayah mati pindah ke anak, anak mati turun ke cucu, cucu mati turun ke cicit, cicit mati turun ke sinten. Kita sudah kehabisan istilah, baru 5 turunan Pak. Hartanya 7. Apakah itu indikasi orang cerdas atau orang tidak? Orang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan mereka sesudah kematian. Bapak Ibu jemaah yang Allah, alam ruh sudah kita lewati, alam rahim di bunda dan cinta kita sudah kita lewati. Berapa lama kita lalami Bapak Ibu? 9 bulan. Ada plus sedikit. Enggak ada Pak yang berkeadaan baik sampai 2 tahun. 9 bulan Pak. Di alam ruh belum ada kewajiban, belum ada larangan. Alam rahim belum ada perintah, belum ada larangan, belum ada kewajiban. Kemudian kita sekarang berada di alam ruh. Berapa lama kita hidup dalam dunia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang sampai kita yang sudah ngaji ini tidak hanya orang Pak, kira-kira berapa lama kita yang hidup? Karena kita sudah menikah harus tahu. Kenapa? Karena sudah ada bocoran dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, amal ummati, sungguh umur umatku itu
60 sampai 70 tahun. Mungkin ada yang lebih, tapi lebih sedikit. 60 masih bisa saja juga, 70 masih bisa. Tapi kalau sudah ada 70 ada plus ya, itu cara orang yang 70 masih kuat ibadah. Jadi kata Nabi, kita ini dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Saya sekarang pada itu sudah 52. Mana dia? Dalam poros banyak. Ya. Saya sudah 52. Kalau ikut 60 berarti kurang 8. Yakin sampai 8. Jadi nggak tahu. Bisa jadi pulang kalau makan lagi. Nggak tahu. Saya tahu Jufri kamu nanti mandi setelah kajian di Gunung Sayyidina tanggal 18 bulan Mei. Gimana supaya saya mandi? Gampang, sama selesai dan maaf sampai sekarang apa hujan. Hanya mereka tidak selesai sini. Problemnya kita tidak tahu. Jadi masa itu kalau itu Nabi sudah memberi informasi kepada kita. Tinggal kita bagaimana mensikapi ini. Ya masa 60 sampai 70 tahun kita manfaatkan untuk apa? Kayak tadi Nabi Muhammad itu sebaik-baik itu sudah orang yang mempunyai amanah dan beragama itu. Kemarin seminggu lalu selesai setelah saya baca buka sejarah hidupnya Kiai Ahmad. Ternyata beliau itu wafat tahun beliau menjadi ketua Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai 1923. Ya, dari tahun 1923 beliau wafat. Kemudian saya hitung 2025 dikurangi 1923, katanya berapa? 102 tahun. Berarti Kiai Haji Ahmad Allah itu sudah hidup di alam barzakh selama 102 tahun. Sementara hidup di dunia itu hanya 52 atau 50 tahun. Hanya kepala masa hidupnya beliau di dunia. Beliau sekarang sudah di alam barzakh sudah meninggal selama 102 tahun. Berkiamat. Berarti lama yang kita hidup di alam barzakh dan seterusnya dibandingkan dengan masa lamanya kita di dunia, itu masih panjang lama kita hidup setelah tadi. Maka orang-orang yang sehat adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah kematiannya, bukan untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan mereka di dunia. Ini orang cerdas kata Nabi. Ya. Waktunya lima pada mereka yang beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi tugas kita itu Bapak Ibu yang berbanyak, bagaimana bisa mendapatkan kesuksesan hidup setelah kematian kita. Bukan bagaimana kita sukses hidup di dunia titik. Nah, untuk mencapai kesuksesan hidup setelah kematian kita itu, kesempatannya hanya di dunia saja. Maka orang-orang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah dan ladangnya akhirat. Dunia itu tempat kita nanam. Dunia itu sawah ladang kita. Kalau kita nanam, insya Allah kita panen. Kalau kita tandur, insya Allah kita tuai. Maka merugilah orang-orang yang ketika Allah diberi kesempatan hidup 60 sampai 70 tahun kemudian hanya mencari kenikmatan dunia yang pasti akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan. Orang bijak yang bernasihat, dunia dan segala kenikmatan itu sama seperti orang haus minum air laut. Apa yang tadi? Ditambah haus, Pak. Nah, kan nggak pernah ada orang yang puas dengan dunia. Disuruh urus utang,
sebentar, nggak lama. Maka penting bagi kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan supaya apa? Supaya tidak timbul penyesalan seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun Surat 23 ayat 99 sampai 100. Allah memberi kita bocoran informasi asal salah satu di dunia pemandangan itu paham dan informasi yang sangat terpercaya. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surat ayat 23 sampai 9, "Kemudian syaitan rajim hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un." Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Sehingga idza jaa apabila datang ahaduhum kepada salah seorang di antara mereka al-maut kematian. Apa yang dia katakan? Qala rabbi irji'un. Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Apa mungkin sebuah titik akhir penyesalan yang sudah tidak bermakna, sama seperti ketika Fir'aun menyesal mau bertaubat ketika nyawanya sudah sampai di batang neraka. Bisa jadi juga ayat ini sebagai peringatan tegas kepada kita orang-orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini peringatan juga supaya jangan sampai kita nanti di ujung akhir nafas hidup kita udah kita minta dispensasi kepada Allah, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah berfirman ya Tuhanku, kata mereka orang kafir yang mengatakan itu, Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Supaya apa? La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Supaya saya bisa beramal saleh terhadap semua amal saleh yang Engkau perintahkan oleh Allah kepada saya, tapi saya tidak sempat mengerjakannya. Tolong saya diberi peluang sekali lagi. Tidak mungkin. Seandainya itu mungkin, Pak, ya, kita bisa atur. Nah, saya tahu katanya, oh jatah saya tidak tahu. Nah, saya bertanya dulu ketika saya usia sekian. Mati kita rohim, banyak pahala kita Allah masih tutup, banyak dosa kita Allah masih tutup. Dan ketika kita sakaratul maut, Allah akan buka semua. Kita mungkin sekarang masih ragu-ragu tentang adanya siksa kubur, adanya siksa neraka dan macam-macam. Mungkin kita masih ragu-ragu. Tapi Quran sudah memberi informasi, hadis sudah memberi informasi, Nabi sudah bercerita. Maka kita ini disuruh oleh Nabi ketika sholat tasawuf akhir setelah mendengarkan Habibul Majid, jangan langsung salam, minta kepada Allah empat hal. Ini Nabi yang nyuruh, bukan cuma Mustafa yang nyuruh. Nabi yang nyuruh. Apa itu? Minta maaf. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari siksa jahannam. Wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku juga mohon kepadamu ya Allah, hindari aku dari siksa kubur. Berdasarkan berita berarti siksa kubur adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Nabi hadis berkata begini, tazawwadu minal qaul fa inna 'amatu adabil qabri min. Hati-hatilah kamu dengan air kencingmu, karena banyak orang yang disiksa oleh Allah di alam kubur gara-gara air kencing. Jadi maaf agaknya masih Pak Komandan, sekali kekuatan masjid, tolong siapkan kamar mandi yang ketika kencing itu nyaman buat jamaah. Saya sering kali protes kalau ada masjid kemudian menyiapkan kamar mandi yang bertempat kencing apa itu?
memberi ruang kepada jamaah untuk kencing tidak benar. Bapak ketika kencing kan bapak penis tekan, testis tertekan. Ketika jenazah ke sana, pasti testisnya tertekan. Saya punya keyakinan air kencingnya tidak mungkin bisa keluar secara tuntas. Kemungkinan besar tertahan dalam penis testisnya tertekan, tidak lepas. Ikhtiar saya